Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-adabu fawqal ilmi. Limadha al-adab awalan. Orang yang punya ilmu tapi tidak punya adab, hanya sekedar tahu, mengerti, tetapi tidak punya akhlak, maka dia akan terjerumus dengan ilmunya itu. Orang tahu cara nyembelih ayam, ada orang tahu cara nyembelih ayam, dia bisa menyembelih ayam, dia tahu teknik menyembelih ayam. Itu ilmu menyembelih ayam. Tetapi kalau orang ini tidak punya adab, tidak punya akhlak, maka jangan-jangan ayam yang dia sembelih ayam curian. Paham maksudnya? Kalau orang hanya sekedar tahu ilmunya, gampang. Contohnya ilmu menyembelih ayam. Itu ilmu, teknik, keterampilan. Tapi kalau dia tidak punya akhlak, dia tidak punya adab, dia tidak punya iman, maka ayam orang lain yang dia sembelih. Itulah kenapa al-adab fawqal ilmi, al-iman fawqal ilmi. Orang punya ilmu dagang, punya ilmu bisnis, punya ilmu jualan, dia belajar ilmu bisnis, dia belajar ilmu dagang, dia belajar ilmu manajemen. Itu baru sekedar ilmu. Kalau tidak punya akhlak, tidak punya adab, maka dia akan berdagang dengan curang. Dia akan menipu dalam berdagang. Dia akan culas dalam berbisnis. Itu karena orang hanya punya ilmu tapi tidak punya adab, tidak punya iman. Sama dengan orang yang mengerti ilmu politik, orang mengerti ilmu pemerintahan, mengetahui betul teori-teori politik, teori-teori kenegaraan, teori-teori pemerintahan, manajemen publik,
dan lain sebagainya. Itu baru sekedar ilmu. Kalau tidak dibungkus dengan akhlak, tidak dibungkus dengan adab, tidak dibungkus dengan iman, maka pengetahuannya tentang ilmu politik justru akan merusak politik itu sendiri. Mafhum? Jadi ilmu itu penting. Tetapi ilmu tidak berdiri sendiri. Ilmu apapun yang kamu pelajari, keterampilan apapun yang kamu pelajari, semuanya itu harus dibingkai, harus dibungkus, harus diselimuti dengan yang namanya al-adab, al-akhlaq, al-iman. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Coba lihat, yang diangkat derajatnya hanya ilmu atau ilmu dengan iman? Hah? Ilmu dan iman. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, bukan sekedar berilmu pengetahuan. Iya, dia punya ilmu menebang pohon, bisa menebang pohon. Tetapi kalau nggak punya akhlak, nanti pohonnya orang lain yang ditebang, haknya orang lain yang dia ambil, karena dia tidak punya akhlak. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang masyhur, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Akhlak, 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 adab, adab, adab. Ada adab kepada Allah, ada adab kepada diri sendiri, ada adab kepada manusia secara umum, orang lain, ada adab kepada lingkungan. Kepada siapa lingkungan itu? Kepada binatang, kepada alam semesta ini ada adabnya. Dan ada adab kepada masyarakat, adab kepada Allah. Apa misalnya? Dalam ibadah, ibadah itu adab kepada Allah. Bersuci, berwudu, mandi, toharoh itu adab kepada Allah, kepada Rasulullah. Kamu kalau baca kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama-ulama kita tuh yang hebat-hebat itu dulu, coba lihat kitab-kitab fikih itu mesti dimulai dari babut toharoh. Ya, semua kitab fikih sebelum bicara sholat, sebelum bicara puasa, sebelum bicara zakat, sebelum bicara haji, sebelum bicara munakahat, sebelum bicara apalagi mawaris, sebelum bicara kitabul buyu', sebelum bicara kitabul jihad dan lain-lain, pasti diawali dengan apa? Babut
at-thaharah, kebersihan dulu. Ya, kebersihan itu kan adab, akhlak. Betapa pentingnya bersih itu, betapa pentingnya suci itu, betapa pentingnya itu menjadi akhlak, sampai-sampai menjadi bab yang pertama diajarkan kepada anak-anak muslim dari zaman dulu sampai nanti, sampai hari kiamat. Betapa pentingnya bersuci, bersih, sampai ia menjadi syarat rukunnya sholat. Jadi kalau ada anak muslim, orang muslim kok kotor, kok nggak bersih, nggak suci, berarti dia ghairu mu'addab. Ternyata bersuci atau harah dengan an-nazafah itu bukan cuma berwudu. Ternyata syariat bercuci itu ada wudu, ada mandi, mandi wajib, mandi sunnah, ya toh? Kalau mau sholat tempatnya harus suci. Kalau mau sholat pakaian kita harus suci, bersih. Bahkan bukan cuma suci, bersih, indah. Saya katakan bukan cuma suci, bukan cuma bersih. Suci itu bahasa Arabnya toharoh, bersih itu bahasa Arabnya nazafah. Tetapi indah, azina itu adalah perhiasan, keindahan. Sampai Allah Subhanahu wa taala menekankan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbaikmu, pakailah perhiasanmu setiap kali mau masuk masjid. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah. Sucikan pakaianmu, tempat sholatmu, tempat tinggalmu, tempat tidurmu, tempat makanmu. Sucikan semuanya dari hal-hal yang bersifat najis dan kotor. Kalau toharoh itu fungsinya untuk membersihkan najis. Kalau nazafah itu fungsinya untuk membersihkan kotoran. Bedakan. Suci, bersih, dan indah. Suci, bersih, dan rapi. Kalau mau pakai sarung ke masjid, ya sarungnya yang bagus, yang rapi, jangan asal pukul-pukul gitu. Kalau mau pakai peci, ya pecinya yang bagus, yang rapi. Ini peci untuk sholat, peci untuk ngaji, peci untuk ibadah. Jangan sampai pakaianmu untuk ibadah, untuk ngaji, untuk menghadap Allah itu kalah baiknya, kalah bersihnya, kalah wanginya dibanding pakaianmu untuk ke tempat lain. Ada akhlak. Itulah kenapa Rasulullah itu menyunahkan kalau mau Jumatan pakai wangi-wangian, iya kan? Mau Idul Fitri pakai wangi-wangian. Bahkan Rasulullah mengatakan jangan mendekati masjid kita orang-orang yang bau bawang. Habis makan bawang. Di zaman dulu kan ada orang makan bawang ya, dikunyah. Wah itu kan bau mulutnya kemana-mana. Orang seperti itu kata Rasulullah jangan masuk masjid, jangan bergabung sama kita-kita. Sedemikian perhatiannya Rasulullah sampai bau mulut aja
bau badan saja itu diperhatikan oleh Rasulullah. Jangan mendekati masjid kita orang yang bau mulutnya tidak enak. Akhlak. Mafhum? Sholat sama. Sholat itu ya yang serius, sholat itu yang tumak nina, sholat itu dia yang benar, yang baik. Sebab itu akhlakmu kepada Allah. Lu sholatnya karo ngantuk. Ya. Kemudian imamnya sudah takbir, Allahu Akbar, sudah sampai Al-Fatihah, dia baru mau takbir, Allahu Akbar. Buat apa coba? Kenapa harus mengakhirkan takbir? Wong dia udah siap untuk takbir. Yang benar itu, begitu imam itu takbir, Allahu Akbar, langsung kamu semua takbir, Allahu Akbar. Kalau di masjid-masjid luar itu saya lihat tarawih, ya kan, imamnya waladhdallin majlis baru dia mau takbir. Emang kenapa? Wong kamu ada di situ, toh udah berdiri kok. Kenapa nggak segera bertakbir? Mau menunggu langsung ruku? Ghairu mu'addab ma'allah wa rasulihi. Bahkan yang sepele, nampaknya sepele, shaf aja harus lurus. Sawu, istaqimu, i'tadilu, tarasu. Tarasu itu luruskan. Ya, i'tadilu, luruskan. Istaqimu, rapatkan, tarasu. Itu apa artinya? Sampai pada hal shaf aja diatur. Shaf aja harus rapi, shaf aja harus tertib. Itu akhlak ma'allah wa rasulih. Akhlakuka fil masjid. Ini kan gara-gara corona saja shafnya direnggangkan, ya. Kalau udah tidak ada corona ya rapat lagi, rapat, shafnya itu rapat. Ini kalau di sini ya rapat nggak apa-apa. Oh, kita udah lockdown, udah di rumah sendiri, rapat. Setan masuk nanti di sela-sela shafmu itu. Ya. Soal sholat. Sholat dengan tumak ninah. Jangan jengklat-jengklit, sholat apa? Dengan tumak ninah. Kalau mau membaca, bacalah dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Misalnya mau agak cepat gitu kan. Jangan sampai makharijul hurufnya enggak jelas, tajwidnya enggak jelas, panjang pendeknya enggak jelas. Lah sholat apa? Itu yang dibaca Quran atau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah gimana? Padahal di dalam sholat itu semuanya zikir. Di dalam sholat itu semuanya adalah doa. Allahu Akbar, itu zikir. Sami Allahu liman hamidah, zikir. Rabbana walakal hamd, zikir. Allahu Akbar, zikir. Rabbighfirli warhamni wajburni, zikir. Subhana rabbiyal a'la, zikir. Subhanakallahumma, zikir. At-tahiyatul mubarakatuh, zikir. Mana ada yang enggak zikir? Salat itu semuanya. Lho kowe zikir ra jelas. Al adab ma'allah
Mafhum? Jika engkau menjadi imam sholat, sebelum mengimami, ini bagi imam-imam ini nanti, terutama kalian pulangkan disuruh jadi imam, jangan langsung maju Allahu Akbar. Sunnahnya imam itu menghadap dulu ke makmum. Jadi kamu menghadap dulu, hadap kanan dulu, balik kanan, ya, lihat. Mau pakai aba-aba boleh, enggak juga enggak apa-apa. Disunahkan pakai aba-aba. Sawu istaqimu wa'tadilu. Kalau enggak bisa bahasa Arab, jamaahnya mungkin enggak tahu, rapat, luruskan. Shaf yang masih kosong diisi. Ya, udah. Sambil kamu tuh melihat makmummu itu siapa sih? Kalau makmumnya bah-bah semua, 70 tahun, 75 tahun, 80 tahun, berdirinya udah susah, ya kan? Ya berarti rokaatnya jangan panjang-panjang, jangan membaca Al-Baqarah. Rasulullah pernah mengingatkan sahabat disuruh ngimami, ternyata panjang, makmumnya simbah-simbah, ada yang sakit, lapor ke Rasulullah. Rasulullah menegur, fa inna minhum ad-dha'if was-saqim. Mereka itu ada yang tua dan ada yang sakit. Tapi juga jangan kecepatan. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Dolanan senenge kuwi. Ada tuntunannya. Kalau kamu itu mau membaca surat setelah Al-Fatihah dalam sholat, maka surat yang paling pendek itu inna a'tainakal kautsar. Jangan lebih pendek daripada itu. Berarti inna a'tainakal. Iya. Ini tuntunan. Lalu terawihnya inna a'tainakal terus. Rakaat pertama inna a'tainakal, rakaat kedua inna a'tainakal, rakaat ketiga. Kenapa? Ini adalah minimalis. Paket minimalis. Kalau kamu jadi imam, angkat suaramu. Jadi imam gendeng. Orang yang dijadikan imam itu berarti kamu diangkat jadi pemimpin, pemimpin dalam ibadah. Orang yang dijadikan imam itu berarti makmumnya setuju Anda memimpin kami dalam ibadah. Maka sebagai pemimpin ya harus tahu diri. Pemimpin imam suaranya rapat tuh. Tapi kalau di lapangan teriak-teriak, ning masjid bisu kabeh. Di lapangan suaranya getar, panggung gembira getar, drama arena getar. Wah, keren. Begitu masuk masjid, bisu semua. Sholawat, bisu. Zikir, bisu. Amin saja bisu. Padahal kamu tahu, kalau imam itu membaca Al-Fatihah, kemudian waladdallin, amin, itu aminnya imam itu akan dibersamai dengan aminnya semua malaikat. Jadi kalau kamu makmum, imamnya itu waladdallin, amin, kamu nggak amin, kamu kehilangan berkah, kehilangan peluang, kehilangan rahmat. Karena itu barengan dengan aminnya malaikat. Angkat suara, akhlak Allah Rasul. Coba tes, ya. Jangan pernah kejar artinya cepat. Waladdallin, amin. Jangan jeda seperti 2 detik.
langsung. Ulangi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak usah pakai jeda. Misalnya sudah itu gini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jeda itu. Kamu tahu nggak kalau ucap qabul? Ini menurut Imam Syafi'i. Bataka ibnati fulan bin fulan, ya kan, bimahar seberapa gitu, halan. Itu kalau Imam Syafi'i, kamu yang jadi calon pengantinnya yang pria cepat, nggak boleh jeda, langsung qabil tuh nikah watas bija, nggak boleh mikir. Halan qabil tuh nikah, rasah. Mau nikahmu nggak sah? Ada lagi yang nganten begini, ankah tuka wazawaj tuka bimahar kita halan sahih. Saking semangatnya jawabnya sahih. Ya, angkat suara. Nah ini, kalau kalian sholat di barisan makmum, jangan langsung ucuk-ucuk teko kayak gini nih. Coba kamu berdiri sini. Berdiri sini. Salah, duduk. Faham? Masuk ke shaf, dia harus menyelaraskan kanan, menyelaraskan kiri. Patokannya yang kanan. Jadi lihatnya yang kanan. Oke. Dari kanan terus ke kiri. Jangan langsung ucuk-ucuk Allahu Akbar. Ntar dulu. Itu bab sholat. Bab doa, doa jangan terburu-buru. Saya kasih tahu, bedakan antara membaca doa, menghafal doa, dan berdoa. Yang diterima oleh Allah itu yang berdoa. Jadi jangan cuma hafal, ya karena hafal Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi, itu ngafal toh, tapi dia nggak menghayati. Doanya hafal, ya, tapi kamu bukan menghafal doa, kamu itu berdoa. Jadi dihayati betul. Setiap doa itu kamu betul-betul mohon, Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam, nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyana wa yu'afiyana. Itu bukan sekedar menghafal, apalagi membaca. Itu doa, benar-benar doa, benar-benar kamu minta pada Allah. Mafhum? Bedakan antara apa? Membaca doa, terus menghafal doa, dan berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Bukan ujibu da'watad da'i idza hafizad du'a. Ujibu da'watad da'i idza qara'at du'a, la idza da'an.
anak-anakku yang saya cintai, membaca Al-Quran ini juga adab ma Allah. Ya, agendakan di dalam hidupmu membaca Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran sesuai dengan tuntunan. Ada orang muslim ora iso maca Quran ki engko tanggung jawabe piye? Kamu dulu nggak bisa apa-apa, baca Arab nggak bisa, baca huruf Latin nggak bisa, berhitung nggak bisa, ngomong aja nggak bisa. Tapi dalam perjalanan hidup kamu belajar menulis huruf Latin, belajar menghitung, belajar mengucapkan sesuatu, akhirnya menulis huruf Latin bisa, membaca huruf Latin lancar, berhitung lancar, mengucapkan kosakata sesuatu sekarang ini lancar. Tapi kenapa Al-Qur'annya nggak naik-naik? Ini banyak keluarga muslim punya anak umur 11 tahun, umur 12 tahun, umur 13 tahun, anake ora iso maca Quran, sing salah wong tuane. Berarti dia lupa, dia lalai tidak mendidik anaknya. Itu di akhirat pertanggung jawabnya, Masya Allah. Apalagi anaknya dikursuskan matematika, anaknya dikursuskan musik, kursuskan bahasa Inggris, kursuskan komputer, kabeh dikursuske, tapi kursus baca Al-Quran ndak. Akhirnya sampai remaja kelewat ndak bisa baca Quran, sampai tua kelewat nggak bisa baca Quran. Berarti Quran itu dianggap olehnya tidak penting. Na'udzubillah. Jelas? Ya, disiplin waktu. Nih. Semua orang punya waktu yang sama. Waktunya tukang becak dengan waktunya profesor sama, 24 jam sehari. Waktunya orang alim dengan orang ahli maksiat sama, 24 jam. Waktunya orang besar dengan orang kecil sama, 24 jam. Yang membedakan itu bukan berapa jumlah waktunya, yang membedakan itu adalah seberapa banyak waktu itu kau manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Waktu saya sama waktu kamu sama apa beda? Sama toh? Kamu cuma 24 jam sehari, ya sama. Saya juga 24 jam. Emangnya saya punya waktu 24 jam? Hanya bedanya 24 jam itu kamu pakai apa, 24 jam saya pakai apa. 24 jam kamu menghasilkan berapa, menghasilkan apa, 24 jam saya menghasilkan apa dan berapa. Jelas? Maka wal asr, demi masa, demi waktu, wadduha, itu soal waktu, walaili, soal waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu-waktu itu? Waktu malam, walaili, walaili idza yakhsha, wadduha, kemudian walas. Semua itu kenapa? Karena pentingnya waktu. Orang yang tidak menghargai waktu, orang yang tidak memproduktifkan waktu untuk hal-hal yang manfaat, berarti ghairu mu'addab. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Orang harus sibuk. Sibuk itu ajaran, sibuk itu perintah, sibuk itu prinsip, sibuk itu adalah apa? Akidah. Faidah farokta fansab, berarti nyuruh sibuk toh. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, berarti suruh sibuk toh. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan
wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu, berarti nyuruh sibuk. Fa idza faraghta fansab, itu nyuruh sibuk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri dalam surat Ar-Rahman, apa kata Allah? Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa siapapun yang ada di langit dan di bumi, yas'aluhu, semuanya meminta, semuanya memohon kepada Allah. Manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, bumi, langit dan seisinya, yas'aluhu, semuanya memohon kepada Allah. Ini yang di sini aja mohon semua. Di sini kan punya hajat masing-masing. Yang di sini kan punya harapan masing-masing. Yas'aluhu, yas'alullah. Makanya kata Allah, kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah setiap hari dalam kesibukan. Jadi Allah itu sibuk. Sibuknya Allah apa? Kata tafsir, ahli tafsir ini, kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah itu sibuk. Sibuknya Allah apa? Satu, Allah sibuk mendengar doa-doamu semuanya. Yang satu minta rizki, satu minta jodoh, satu minta lulus, satu minta pekerjaan, satu minta anaknya baik, satu minta sembuh, satu macam-macam kan. Bayangkan aja. Dan Allah sibuk membagi doa itu. Ini dikabulkan sekarang sesuai permintaan, ini tunda dulu, ganti yang lain, ini jangan, nanti tak ganti dengan yang lain. Itu Allah sibuknya begitu. Allah sibuk mengatur doa, Allah sibuk mengabulkan doa, Allah sibuk membagi rizki, Allah sibuk memuliakan, menghinakan. Ini kaum ini durhaka sama aku, membangkang, saya hinakan. Ini kaum ini taat, saya angkat derajatnya. Allah sibuk. Lah kita ini disuruh menteladani Allah, ya sibuk. Kalau ada muslim kok tidak sibuk, muslim kok nganggur, muslim kok anteng-anteng ae, muslim turu ae, bimakna huwa ghairu mu'addab. Mafhum? Jelas itu. Jangan dikira sibuk itu ajaran. Nah, cuma sibuknya harus produktif. Kalau sibuk tok, nggak ada koidnya, nggak ada pengikatnya, nggak ada produktivitasnya, nggak ada kebermanfaatannya, ya kok melaku ngalor ngidul sibuk. Apa kesibukannya? Ngukur jalan. Sibuk. Apa kesibukanmu? Ini, saya sibuk sedang memimpikan masa depan. Gimana? Tidur. Sibuk itu. Sibuk tidur supaya mimpi, tidur lagi mimpi, tidur lagi mimpi. Ratekan-tekan. Nggak produktif. Sibuk berantem, sibuk jegal menjegal, sibuk hasad, sibuk iri sana sini. Itu sibuk, sibuk, tapi sibuk yang tidak sesuai ajaran, sibuk yang bukan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mafhum? Cara berpakaian nih, cara berpakaian gimana? Ya pakaianlah yang baik. Pakaian itu menunjukkan siapa dirimu. Apa yang kamu pakai, itulah orang menilai dirimu seperti itu. Maka santri pondok modern Tazaka nggak usah aneh-aneh. Pakaiannya nggak usah aneh-aneh. Kalau mau pakai jas, ya jas yang rapi. Pakai sarung, sarung ya yang sederhana, rapi, bersih, baik. Kalau mau pakai peci, ya peci ini aja wes polosan, ireng polos, putih polos. Wes ora usah aneh-aneh. Peci ireng ora usah tulisi A, B, C, kuning, hitam itu. Akhirnya nggak hitam lagi. Jelas? Khusus santri pondok modern Tazaka, khusus ini pesan saya, pecimu ndak usah ditulisi, pecimu ndak usah kasih warna-warni. Jelas?
pakem saja. Termasuk potongan rambut ya pakem aja ya begini ini. Nggak usah terlalu panjang, nggak usah. Mau apa juga? Ya. Kalau mau pakai baju panjang, nggak usah dikelinteng-kelinteng. Kalau mau dikelinteng, pakai baju pendek sekalian. Senengnya nganggo baju panjang, kelinting. Ya pakai baju pendek sekalian, malah tidak mubazir toh. Ya, ngelinteng baju itu keperluannya mau wudu kelinting, mau makan oh ya kelinting, kan nggak apa-apa. Mungkin mau kerja sedikit kelinting, setelah itu masuk lagi, ceplekan lagi, dan ini dikancingin, jangan begini, ini ghairu muadab, ini kancingin, rapi, pakem, jelas. Termasuk pakai kacamata, ora usah sing aneh-aneh, bocah cilik kacamatanya gede, kacamatanya udah setengah wajahnya dia. Atau sebaliknya, oh bocah gede, kacamatanya cilik. Ada kan kacamata yang segini itu? Nah, pikir-pikir wong saiki aneh-aneh. Ya, pakaian. Kalau mau pakai sorban, ya sorban yang rapi. Sorbanmu mau digimanakan? Sampingkan di sini boleh, sebelah kiri tidak apa-apa. Mau dikalungkan boleh, iya toh? Mau dilipat segitiga, taruh di sini boleh. Yang penting rapi, yang penting rapi. Jangan sampai sorbanmu ndak. Khusus santri Pondok Modern Tazaka, saya pesan sorban itu untuk dipakai yang rapi, yang rapi. Kalau mau dikalungkan, dikalungkan yang rapi, dilipat dulu, kalungkan yang rapi. Lihat kanan kirinya, ya kan? Nanti yang kiri pendek, yang kanan panjang, dipaskan, set, oh iya pas. Bedakan acara, mau ke masjid ya pakaiannya yang pantas, mau olahraga pakaian yang pantas, ya. Terus ini jubah, sesuaikan ukuran, jubahnya jangan kepanjangan, tapi jangan kecilikkan, yang pas, yang pas. Oh, nganggo jubah tangannya sama ini nggak kelihatan, potong, tek, oh tangan segini jubah. Memakai jam tangan yang pas saja, tangan kiri boleh, tangan kanan boleh, tapi enggak usah gede-gede, wow, jamnya gede. Tangannya cilik, jamnya gede. Ya, mau pakai cincin, boleh, boleh, tapi wajar. Ya satu boleh, kiri satu boleh, dua, enggak usah 10 jari kamu pakai cincin semua. Itu namanya bakul cincin. Paham? Ya. Dan cincinnya juga sesuaikan dengan ukuran tanganmu. Kalau tangannya segini, cincinnya sesuai, enggak usah gede-gede. Sesuaikan dengan ukuran tanganmu. Termasuk kuku. Nah, nih penting. Kuku. Saya wasiatkan, saya pesankan, tidak ada santri Pondok Modern Tazaka dan guru-guru termasuk pimpinannya yang memelihara kuku. Ini pesannya Syekh Rajab dari hadis Rasulullah. Haram. Apa hadisnya itu? Waqata lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqat'iz zafar wal
wal hana wal ibd arba'ina yauman. Rasulullah memberi waktu kepada kita. Ada hadis disampaikan oleh Syekh Rajab, Allah yarham, berkali-kali. Syekh Adnan berkali-kali menyampaikan seperti ini. Ternyata ada hadis tentang kuku. Apa? Rasulullah memberi waktu kita untuk memotong kuku, memotong bulu kumis dan bulu ketiak maksimal 40 hari sekali. Hadis ini oleh sebagian ulama fikih ditafsirkan menjadi fikih. Maka ada yang mengatakan kalau sudah 40 hari tidak melaksanakan ini tahrim, maka sholatnya tidak sah. Sebagian ulama mengatakan laisa bimauqif atau bi martabati tahrim walakin al-ikrah, minimal makruh. Jelas? Kamu lihat ada nggak kuku saya panjang? Tidak ada. Kamu lihat kukunya Pak Anizar panjang enggak? Kamu lihat kukunya Kiai Bisri, Kiai Onong, ada nggak kuku kita yang panjang? Kamu lihat kuku kakinya, ada nggak yang panjang? Tidak ada. Kamu muridku, kamu harus mencontoh apa yang aku contohkan. Jelas? Kuku nih. Makan minum yang secukupnya. Jangan ngambil makan yang jauh-jauh. Kalau kamu di jamuan, ya kan, mejanya besar, itu kamu nggak usah makan yang di sana-sana. Ya udah, rezekinya kamu. Wah, di sana daging, ayam, ini cuma tahu di sini. Ya sudah, dalam hati ya Allah, mudah-mudahan yang di sana bawa ke sini, kan gitu loh. Kalau enggak, ya udah tahan aja, mau makan sendiri di rumah. Enggak usah. Wow. Pak, daging. Wah, gitu usah. Wagu. Ya. Jangan mengeluarkan bunyi saat mengunyah makanan. Ini kalau makan tuh kan enggak usah begitu. Mangan kok bunyi, apalagi kalau sendok. Kalau makan pakai sendok bunyi. Sendoknya kena gigi itu loh. Wagu ghairu mu'addab. Makan itu ya yang enak. Enggak ada bunyi. Termasuk ketika minum juga jangan. Nah, itu bunyi itu. Minum. Apalagi kamu lagi bertamu atau makan dengan banyak orang, minum, kemudian berkumur. Jangan di situ. Kan ada orang yang suka berkumur tuh kan, pakai minuman kan? Wah, di meja makan. Itu. Saya tuh pengen ninggalkan orang begitu. Kalau ada orang makan depan saya kok minum, wah, mau tak tinggal aja itu. Jelai. Tahu? Dahulukan orang yang lebih tua, dahulukan guru. Nah, ini kalau ada makanan antri, jangan makan. Saya kayak Anizar itu mendampingi Syekh Rajab, nggak pernah makan lebih dulu dari Syekh Rajab. Syekh Rajabnya belum keluar, ya tak tunggu. Hada minal adab. Jadi kalau kamu pergi dengan gurumu atau dalam satu jamuan makan ada gurumu, nah kecuali gurumu mempersilahkan, kecuali orang tua mempersilahkan, makan dulu makan, lah antum lah kamu saya udah barusan, kamu nah, itu nggak apa-apa, tapi jangan wah sih ada ghairu mu'addab. Jangan menyisakan makanan di piring. Habiskan dan bersihkan. Usap mulutmu dengan kain atau tisu atau tangan ya, supaya bersih. Kalau mau tusuk gigi, tutup.
Misalkan masuk gigi, tutup. Jangan gini, malah di depannya orang. Gimana? Tutup. Ya. Apalagi? Jangan mencela makanan dan minuman. Hal itu dilarang oleh Rasulullah. Dalam perjalanan, ini saya pilih saja beberapa. Pastikan perjalananmu ada di jalan Allah, jangan berjalan ke tempat maksiat. Fi sabilillah. Ya, pastikan. Awali perjalananmu dengan berdoa. Saya ingatkan, setiap kali mau naik mobil, mau pergi, jangan lupa berdoa supaya kamu dilindungi oleh Allah. Doanya kalau mau yang lengkap sesuai dengan tuntunan, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma hawwin alaina safarana watwi 'anna bu'dah. Allahumma inna nas'aluka fi safarina albirra wat taqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'i safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tuh, ya. Jangan sekali-kali meninggalkan sholatmu dalam perjalanan. Kamu punya rukhsah, silahkan jamak qashar. Tapi jangan sekali-kali karena perjalanan itu kamu meninggalkan sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan banyak merepotkan orang lain saat bersamamu dalam perjalanan jauh. Jangan suka menginap di rumah orang lebih dari 3 hari, kecuali ada hal tertentu yang memang begitu. Iseng main ke rumah teman 5 hari, nanti besok lagi main lagi ke rumah temannya lagi 5 hari, nanti besok lagi main lagi ke rumah temannya 5 hari lagi. Sakjane kowe di omah ora? Nah, kalau main ke rumah teman boleh? Boleh. Nginap boleh? Boleh. Sehari cukup. Jangan merepotkan orang. Adab kepada orang tua sudah banyak saya sampaikan. Ya, orang tua ada 3. Apa? Al-ab alladzi waladaka. Yang kedua, al-ab alladzi zawwajaka. Yang ketiga, al-ab alladzi 'allamaka. Jadi orang tua itu wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ya bapak ibu kandungmu, ya bapak ibu mertuamu, ya bapak ibu gurumu. Nah ini terakhir nih, kalau ketemu guru berhenti, hadza minal adab. Adabul ulama, adabus salafis salih. Jadi kalau ada guru lewat, berhenti dulu, biarkan gurumu lewat. Jangan malah nyebrang ning ngarepe, ya kan? Tundukkan pandangan, tundukkan badanmu sedikit. Hadza minal adab. Sahabat kepada Rasulullah ya begitu. Tabi'in begitu. Ulama-ulama kita dulu ya begitu. Apalagi teriak-teriak di depan guru, ini ghairu mu'adab jidan. Di depan guru itu kamu bicaranya yang baik, depan orang tua.
bicara yang baik, bahasanya yang baik, sikapnya yang baik, tutur katanya yang baik. Jangan memotong pembicaraannya, biarkan dulu gurumu selesai baru kamu bertanya, baru kamu usul. Jangan dipotong di tengah-tengah. Adab kepada lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, jangan merusak tanaman, ya. Jangan kencing sembarangan, jangan mengotori sanitasi air dan lain sebagainya. Anak-anakku yang saya cintai, ini masih banyak tapi waktunya ya, enggak apa-apa, saya kira cukup sudah itu. Yang lain sudah sering kita sampaikan, sudah sering kita ajarkan. Tapi yang jelas begini, kamu mau liburan, ini masing-masing saya yakin punya medsos semua ini, hampir semuanya punya medsos. Kalau mau posting nggak usah yang aneh-aneh. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Lah hifdzil lisan itu dalam konteks hari ini, itu postinganmu itu hifdzul lisan itu. Kalau kamu di medsosnya kamu ngumpat-ngumpat menghina orang, kamu kena pasal, kamu akan dihujat orang banyak, kamu akan dicap ghairu muadab sama orang banyak. Karena apa? Karena itu termasuk salamatul insan fi hifdzil lisan. Hati-hati. Dan tidak usah mengeluh di Facebook, di Instagram, di Twitter, di mana, nggak usah mengeluh. Wah, mengeluh ya. Apa puasa kok lama sekali ya, kapan Idul Fitri tiba, rasanya sudah nggak tahan ingin beridul fitri pakai baju baru. Ngapain kamu ngomong sama siapa? Wong edan. Apalagi nulis malam ini sungguh sepi, sunyi, tak ada teman berbagi, bahkan lalat pun tak kunjung tiba, aku dalam kesendirian. Kowe ngomong karo sapa? Ngeromet. Ngerti ngeromet? Ngeromet ki bahasa Indonesia apa? Hah? Ngeromet itu bicara sendiri itu loh. Hah? Bukan gerendem. Jadi orang gila itu kan bicara sendiri tuh. Nah sekarang banyak orang gila di medsos, bicara sendiri, ngeluh sendiri, jawab sendiri, tanya sendiri. Kalau mau posting yang bermanfaat, posting kegiatan di pondok, posting ayat Quran kamu tafsirkan, posting kultum, posting apa, jelas. Awas, saya nggak mau lihat santri kita postingannya yang aneh-aneh, apalagi bulan Ramadan postingan pakai celana pendek, ngerokok, minum siang hari bulan Ramadan. Awas, kalau ada yang postingannya melanggar syariat, tak keluarkan, saya usir betul dari pondok ini. Kalau ada santri, saya udah memantau semua itu, tahu ada. Semua anak ini medsosnya udah terlacak semua lah pokoknya. Mau ganti nama juga terlacak insya Allah. Maka kalau ada yang postingannya melanggar syariat, nggak puasa misalnya, atau berpose dengan cewek yang berlebihan dan lain sebagainya, atau yang lain-lain, awas. Langsung Pak Oyong, nggak usah pakai ini, coret dalam daftar absen. Bukan santri kita, karena kita tidak pernah mendidik seperti itu. Jelas? Apalagi euforia, bajunya dicoret-coret, awas. Kelas 6 ndak ada. Di pondok ini ndak ada sunnah coret-coret lulusan, tuh ndak ada. Sunnah teriak-teriak konvoy lulusan ndak ada.
Tidak ada. Yang ada setiap kelulusan, setiap selesai ujian, sujud syukur, munajat, tasyakuran. Tidak ada coret-coret, tidak ada. Itu bukan madhab kita. Jelas? Saya kira ini anak-anakku, selamat berlibur ya. Dan ini terakhir nih, liburannya kali ini kita buat berapa hari? 3 hari ya, bergelombang ya. Mohon pengertiannya, karena satu, menghindari kerumunan, daripada nanti nggak libur semua malah repot, kita ada masalah. Ini kita siasati. Yang kedua, pakai mobil kita udah beli mobil itu. Terus yang ketiga, supaya apa, aman, terkendali. Balik lagi, nggak kelihatan liburannya ya. Maka nanti yang jadwalnya kok hari ketiga, sabar dulu. Insya Allah mulai besok pagi ya, sudah mulai ada yang libur. Yang jadwalnya Senin, ya udah tahan, sehari doang kok. Tapi nanti ada yang dapatnya jadwal Selasa, ya sudah tahan aja, enggak apa-apa, nggak rugi ini kok, ya kan? Insya Allah maksimal Rabu, tapi mudah-mudahan Selasa sudah selesai semuanya. Maksimal Rabu mudah-mudahan. Jadi Ahad mulai pulang, Senin, Selasa, mudah-mudahan. Kalaupun ada yang tersisa, paling Rabu, ya. Nggak usah ada yang kabur. Ini kalau kabur langsung coret itu. Jatahnya pulangnya hari Selasa, kok Ahad udah nggak ada, udah langsung Pak Oyong. Kalau yang jatahnya pulang hari Selasa, kok hari Ahad sudah nggak ada, pulang sendiri, langsung, udah nggak usah peringatan, coret. Berarti dia merusak sistem. Ini mikirkannya tuh, masya Allah, di sini tuh mikirkan kalian itu, ngaturnya itu luar biasa, supaya semuanya baik, semuanya aman, semuanya senyap, terkendali. Yang penting kan sampai toh. Itu paling selisih 2 hari. Setuju dah? Setuju dah? Baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.